Shalom semuanya. Shalom. Balik lagi di story Simple Truth of Youth. Ini kok sama lagi ya kayaknya. Enggak apalah, udah ada, yang penting topiknya yang beda ya. Enggak, nih 1 minggu setelah enggak berjumpa. 1 minggu setelah tidak berjumpa kita bela-belain bajunya sama loh demi kalian. Oke, kalau di minggu lalu kita sudah bahas soal kelemahan, kali ini kita mau bahas soal kelebihan kita. Nah, pertanyaannya, apakah aku dan kamu memiliki kelebihan? Apakah kita semua pasti punya kelebihan sih kok? Saya pasti kelebihan berat badan. Oh enggak. Ya, mungkin sedikit review yang kemarin ya. Jadi kemarin kan saya sampaikan, jadi memang setiap kita tuh ditaruh satu potensi yang luar biasa. Ya, sebenarnya sama Tuhan tuh kita tuh enggak diciptakan ala kadarnya. Percayalah, kita tuh diciptakan luar biasa. Artinya enggak ada manusia yang diciptakan, sudahlah kamu segini aja lah. Artinya bahkan di posisi manusia yang mungkin kita pandang paling hina pun, dalam diri mereka tuh Tuhan taruh satu potensi yang luar biasa. Ya, biarpun mungkin hari ini mereka kok kayaknya nggak ada apa-apa sih, mungkin karena mereka nggak mungkin belum nemuin potensi itu. Tapi sebenarnya dalam setiap diri kita ada satu potensi yang Tuhan taruh. Nah, mungkin sedikit ngomong, ada satu tempat yang paling mahal di dunia itu di kuburan. Ya kan? Karena di kuburan itu ternyata yang menyedihkan, ada banyak orang yang belum mengeluarkan potensi terbaik dari hidupnya. Dan mereka harus mati dengan potensi yang itu terkubur. Jadi hari ini kalau saya mau ngomong sedikit sebagai awalan, jangan sampai teman-teman nanti meninggal dengan masih potensi yang ada itu di hidup kita. Jadi keluarkan itu semuanya luar biasa. Kayak kemarin sekian minggu atau sekian bulan, dunia bersedih karena kehilangan seorang raja, T'Challa. Wakanda forever. Chandra Bosman itu kan Chadwick kok Chandra, ya ampun. Itu Indonesia banget. Chadwick Bosman itu kan waktu meninggal kalau nggak salah umur 43 tahun. Tapi di usia 43 tahun kita bisa lihat hari ini kelebihannya, potensinya, sampai kita bisa Wakanda forever gitu kan, itu potensinya bisa keluar dengan luar biasa. Jadi artinya dia meninggal, itu meninggal dengan penuh, bukan meninggal dengan siapa ya dia, tapi kita bisa tuh orang ini. Jadi setiap kita pasti punya namanya potensi, setiap kita pasti punya namanya kelebihan. Amin. Karena beberapa minggu yang lalu kalau teman-teman ada yang datang youth ya, Bram firman tentang kita itu dahsyat dan ajaib. Amin. Kita itu dahsyat dan ajaib, serius loh teman-teman. Bahkan sebelum bumi udah ada, kita itu udah ada di pikiran Tuhan loh. Penasaran kan? Datang ke kaum muda berikutnya. Promo terus, promosi. Ini isinya promo terus. Oh iya kok, kan kita kan sudah pasti punya potensi ya. Jadi tadi Kok Bram sendiri bilang sebelum kita dikubur, gali dulu yang tertimbun di sini ya. Oke. Kadang kita tuh juga pala kayak lebih punya kacamata pandang, lebih gampang tahu kelemahan kan ya kok. Nah, cara mengenali kelebihan kita itu tuh gimana sih? Oke, satu sebelum kita ke situ ya, saya katakan ini, setiap kelebihan belum dinamakan kelebihan itu kalau kita belum menemukan potensinya itu apa. Jadi kalau kita belum bisa menemukan kelebihan itu baru potensi doang, ya kan? Tapi baru kita potensi itu mulai dikembangkan, nah itu baru jadi kelebihan. Nah, cara mengenali kelebihan kita gimana? Cara mengenali potensi kita. Buat saya kalau kita bisa ambil contoh di Alkitab, ambil contoh aja Simson dan Daud. Ya. Simson itu dari awal kelihatan banget, karena Tuhan sudah ngomong ini bakal jadi hakim gini-gini kan. Dari awal tuh buat saya mungkin dari awal mungkin bayi pun dia mainannya angkat meja, angkat apa. Jadi ini Simson dari awal sudah kelihatan banget segala potensinya, segala kelebihannya kelihatan banget, ya kan. Berbeda dengan Daud, itu Daud dia melewati satu proses, disuruh ngembalain kambing domba gitu kan, pas waktu ngembalain tiba-tiba muncullah, mungkin enggak langsung lah, mungkin ular itu, besok mulai sampai yang beruang, ular, mungkin singa dan sebagainya. Itu mulai dia dilatih, loh ternyata saya ini seorang yang bisa berperang toh gitu kan. Artinya gini, siap teman-teman hari ini bisa dua, akan ada kelebihan yang bisa langsung kelihatan, oh ini. Akan juga ada orang-orang yang perlu menggali. Minggu kemarin kita ngomongin ternyata ada orang-orang yang tahu kelebihannya justru di masa-masa yang
kepepet, iya kan? Waktu ketemu singa, ketemu Goliat, ketemu beruang, baru wah itu kepaksa, loh ternyata aku bisa perang toh. Nah, artinya gini teman-teman, hari ini kalau teman-teman dalam masa yang nggak enak, tetap buka hati, buka wawasan. Jangan-jangan kita malah menemukan kelebihan kita di situ. Nah, buat saya itu ada banyak cara sih untuk mengenai kelebihan, ya kan? Mungkin dengan kuesioner gitu kan, bisa psikolog gitu kan bisa, atau bisa juga yang paling simpel lagi dengan teman. Tanya sama teman, kamu kan selama ini sudah sering berteman dengan aku dong, kelebihanku tuh apa sih gitu kan. Terus yang paling simpel lagi coba belajar untuk merenungkan diri sendiri ya. Jadi Tuhan, aku tuh punya kelebihan dia apa sih? Nah, yang paling susah gini, tadi bener ini kata Vanes. Orang-orang itu cenderung untuk melihat kelemahan dibanding kelebihan. Sampai orang tuh nggak sadar kalau ternyata dia tuh punya kelebihan. Apa ya sih? Itu kan. Nah, karena dia nggak tahu kelebihannya, yang jadi susah ini, dia nggak bisa memaksimalkan kelebihan itu lebih maksimal lagi. Nah, hari ini teman-teman, makanya yuk coba belajar untuk mengenali kelebihan kita. Contoh aja saya ya. Saya ini dulu lahir dan bertumbuh sebagai anak yang minder, gagap. Artinya untuk ceplas-ceplos seperti ini, wah itu di luar nalar lah gitulah. Buat saya sampai detik ini saya sekarang ada seperti saya ada sekarang itu mujizat. Nah, saya melewati itu lewat satu proses, ya kan. Waktu itu saya di gereja, saya ditunjuk, Bram mulai ya kamu mulai puji-pujian, puji-pujian, belajar itu. Tapi waktu puji-pujian saya seneng, karena itu nggak perlu banyak ngomong, pokoknya kita lanjutkan dengan lagu ini, kita lanjutkan dengan lagu ini. Artinya udah bablas saja nggak perlu ngomong. Sampailah tiba satu hari saya dipaksa untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan pertama saya itu tentang Elia dan durasinya cuma 5 menit selesai. Nah, tapi dari situlah ketika itu mulai diproses, sampainya sekarang saya malah ngomong, saya menikmati seperti ini. Untuk berbicara di depan umum itu sekarang bukan lagi satu hal yang menakutkan banget. Masih menakutkan kadang iya, tapi enggak banget yang kayak dulu. Nah, ternyata saya menemukan kelebihan. Dulu saya gagap minder, ternyata kok saya bisa ngomong ya lewat satu proses itu. Future motivator, amin. Oke, jadi berarti kita itu emang mengenali kelebihannya itu kan kadang kan ada yang dari celing kayak udah Simpson itu, sama betul. Kadang ada yang kayak Daud gitu ya, proses gitu ya. Kalau kita udah tahu kelebihan kita, oh kita punya kelebihan ini, terus kita harus gimana sih? Kalau kita sudah tahu kelebihan kita, itu kayak satu talenta, ya kan? Kayak, ternyata aku, misalnya gini lah, kalau teman-teman tahu satu talenta itu nilainya besar banget. Saya belum siapin, tapi itu besar banget. Nah, kita tahu di Alkitab ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Waktu dapat talenta aja dengan nominal yang besar, itu kita bisa wow, ya kan? Nah, tapi masalahnya gini, setelah kita wow, aku ternyata nemuin kelebihan ini ya. Nah, kita mau ngapain dengan kelebihan itu? Nah, Tuhan itu taruh satu tanggung jawab dan akan minta pertanggungjawaban buat setiap potensi kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Artinya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman hari ini Tuhan taruh teman-teman kok punya satu misalnya daya cium dan daya masak yang luar biasa, misalnya kan, ternyata saya ini bisa masak ya gitu misalnya. Kalau teman-teman enggak melipat gandakan itu, enggak mempertajam itu, jujur hukumnya dosa. Karena kita itu menyia-nyiakan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita malah asik ke yang lain gitu kan. Itu satu yang menyedihkan. Misalnya contoh gini, ini mic misalnya malah buat satu fungsi yang lain itu kan. Buat saya kalau pencipta mic itu tahu, dia kan sedih sekali. Loh kamu enggak diciptakan buat itu, kok kamu malah lari ke yang lain sih. Nah makanya detik kita mulai menemukan kelebihan kita, asah kelebihan itu. Contoh ini yang saya masih sering asah di hidup saya. Ketika melewati satu ujian, satu tes, satu kuesioner itu, ternyata saya menemukan kelebihan saya itu di lingual. Nah, ternyata dalam bahasa Nata itu saya tuh ternyata cukup ada di situ. Nah,
Yuk mulai asah lagi. Bisa jadi sih satu saat someday, misalnya kalau memang Tuhan izinkan, bisa nggak saya jadi penulis? Mukanya nggak percaya sih. Bisa percaya. Bisa jadi iya, karena memang Tuhan taruh di situ. Nah, tinggal ini sih, saya mau gunakan kesempatan itu enggak? Saya mau gunakan itu untuk semakin mengasah itu atau enggak? Itu. Jadi kalau teman-teman hari ini tahu kelebihan teman-teman, yuk lipat gandakan itu. Lipat gandakan. Ketika Daud bertemu dengan beruang, dia enggak berhenti. Dia lanjutkan terus sampai ketemu singa, sampai ketemu Goliat. Artinya dia enggak berhenti. Sampai akhirnya dia bahkan melahirkan juga orang-orang pahlawan seperti dirinya. Artinya dia bisa melipat gandakan skillnya, kemampuannya lebih dahsyat lagi. Itu. Fix aku habis ini harus rajin-rajin masak. Enggak. Saya nantikan masakannya. Kalau food poison gimana kok? Kenapa? Kalau keracunan makanan gimana? Saya tuntut dulu. Kita kan kadang ada yang tadi kan udah dibahas, kalau misalnya kita kadang tahu, kadang enggak, terus kita juga harus malah diasah makin dipertajam ya kok ya. Kalau selama ini di kasus kita, misalnya kalau di sekolah gitu, coba tulis kelemahan kalian, coba tulis kelebihan kalian, itu pasti kita kan auto nulisnya banyak yang kelemahan daripada kelebihan. Nah, kalau dari Vanessa, menurut Vanessa ada 2 faktor. Yang pertama itu tuh kita emang nggak tahu kelebihan kita, tapi yang kedua itu tuh kita sudah tahu tapi kita milih buat nulisnya sedikit, yang lain sedikit, aku juga ikut sedikit. Nah itu kasusnya gimana itu kok hitungannya? Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa, ya kan. Artinya kita memang perlu cari tahu. Nah di yang nggak tahu ini memang butuh orang-orang untuk mencelikan, untuk mencerahkan dia kalau dia tuh punya satu kelebihan. Jujur orang-orang yang terdekat lah itu yang orang-orang akan paling tahu kita tuh siapa gitu kan. Mungkin dari benar orang tua, ya kan. Orang tua tuh orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Itu mungkin orang-orang yang akan paling tahu kita tuh sebenarnya kelebihannya di mana. Makanya kenapa sih dari kecil kadang tuh orang tua maksa kita les di satu bidang, gitu kan. Kalau orang tua yang benar, dia kan maksa untuk anak itu les karena dia tahu anak itu memang punya satu minat, satu bidang expert di situ itu. Kecuali kalau orang tua itu untuk kebanggaannya gitu kan, yang lain gitu aku juga gitu, nah itu orang tua yang salah ya kan. Nah tapi buat saya gini, untuk tahu kelebihan itu memang paling mudah dari orang-orang sekitar kita. Nah kalau yang ini, yang kedua denial ya kan, dia mengingkari kelebihannya atau memang nggak mau tampil gitu kan. Contoh misalnya, dia tuh tahu dia itu punya satu kemampuan verbal untuk berbicara, tapi dia punya masalah minder misalnya gitu, menolak, akhirnya dia nggak mau. Sebenarnya di balik akarnya itu sebenarnya buat saya ya, itu ada satu kesombongan tersembunyi. Jangan nanti aku dikira sok mau tampil, sok apa. Jadi kadang kita tuh sering mendengarkan omongan orang ketimbang apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika kita lebih banyak mendengarkan orang, ketika kita lebih banyak mendengarkan negatif, ya, perkataan-perkataan yang itu nggak bisa bertanggung jawabkan, itu justru akan mengubur potensi kita. Contoh, ini ada satu kisah nih. Ada satu, saya lupa namanya, tapi seorang Rusia. Dia tuh memang lahir dalam di satu keluarga yang nggak berada lah gitu kan. Dan akhirnya dari sejak kecil ketika dia sekolah pun gurunya berkata, adalah kamu, karena kamu lahir dari papa mamamu tuh nggak punya apa-apa, kamu besok paling jadi buruh. Itu ditekankan berkali-kali sampai akhirnya ini benar-benar dia itu menjadi buruh bener, buruh sepatu kalau nggak salah. Sampai ketika dia tuh usia 30, dia tuh promosi, dan mau nggak mau dalam promosi itu dia harus ada tes IQ. Ketika tes IQ itu mengejutkan, karena tes IQ-nya dia tuh mendapat nilai 160. Itu kalau nggak salah hampir sudah setara dengan Einstein. Dan dia tuh baru sadar, ternyata aku tuh jenius toh gitu kan. Nah ketika dia sadar kelebihannya, dia keluar dari buruh itu, dari sepatu, dan dia mulai menggenapi identitasnya. Wah itu dahsyat banget. Dan akhirnya dia menjadi ketua, pokoknya perkumpulan orang-orang yang ber-IQ di atas 140 se-Rusia. Tapi yang unik, dia nggak pernah sekolah sampai universitas, tapi dia menjadi ketuanya. Nah
hari ini teman-teman kalau misalnya teman-teman belum tahu kelebihannya, yuk cari tahu. Kalau sudah tahu kelebihannya, jangan menolak itu. Ayo maksimalkan. Terus buang itu namanya kesombongan pribadi. Jangan nanti aku dikira gini, jangan Sebenarnya orang minder itu nek ditarik akarnya itu orang sombong sih. Karena dia enggak mau terlihat lemah, dia tuh enggak mau nanti dibully, dia tuh enggak mau nanti gimana-gimananya dia. Udah aku sini aja. Nah, hati-hati juga dengan itu. Itu. Kita nggak boleh denial ya kok. Ya. A bit fun fact sedikit. Denial itu tuh salah satu mekanisme perlindungan tubuh kita kok sebenarnya. Benar serius. Di ilmu psikologi iya. Masuk nih. Di ilmu psikologi itu ada beberapa ilmu perlindungan diri. Jadi kalau semisal ya meskipun kita merasa kayak diserang, meskipun kayak serangannya itu tuh bukan serangan yang kita ngomong tajam setajam silet gitu, tapi misalnya serangan perkataannya ini juga termasuk serangan loh. Ih kamu kok pinter banget sih main musiknya, main lagi dong aku mau dengar. Nah kita pasti ngomongnya tuh kayak bakal menolak gitu loh. Aku enggak pinter gitu. Nanti lama-lama kita makin menolak, lama-lama itu pala alat musik bisa nggak kesentuh. Betul. Itu mekanisme pertahanan diri, padahal ngomongnya juga halus loh kan ya, itu dipuji tapi tubuh kita merasa itu seperti serangan, padahal sebenarnya kita melejit lagi malah lebih bisa gitu sih sebenarnya. Makasih Bu dosen. Apa itu? Ya. Tidak, bukan dosen. Aku juga punya cerita nih. Wah, cerita apa? Kayak yang tadi cerita Bram sih, orang Rusia itu. Jadi aku punya teman, dia tuh selama dari kecil nggak diterima di keluarga. Jadi kayak dari keluarganya itu nggak nerima dia dari situ sampai sekarang. Nah terus habis itu sampai sekarang dia punya trauma sendiri gitu. Sampai teman-teman sekolahnya pun nggak nerima dia gitu loh. Terus sampai kemarin cerita ke aku mau ke sekolah buat ngambil tugas. Jadi dia tuh kayak harus di depan sekolah tuh harus tarik nafas 10 kali gitu loh. Nah terus kelebihan dia, jadi aku kan ada saat teduh online gitu kan tiap malam. Dia malah bisa mimpin saat teduh. Itu tuh malah bisa nampar orang-orang yang di situ gitu loh. Padahal dia punya trauma. Ada tamparan online. Gitu sih. Jadi kayak dia punya trauma sama keluarga karena nggak diterima. Tapi dia malah bisa kayak bangun seseorang gitu. Iya. Kita belajar dari Daud pun sama ngalami. Daud itu kan waktu mau diurapi sama Samuel, itu yang 7 kakaknya kan diundang, yang dia enggak. Sebenarnya Daud pun itu hidup dengan penolakan. Mungkin lain kali ya, nih buat Bapak pimpinan produksi bisa diatur. Akan ada namanya gini, luka masa lalu itu faktornya bisa besar banget. Itu bisa mengubur semua potensi yang ada. Makanya ya besok lah kawan-kawan lah. Makanya teman-teman hari ini pun belajar hati-hati dengan namanya luka masa lalu, luka batin. Kalau kita salah meresponi satu kejadian kayak tadi yang main musik. Kalau kita salah meresponi, lama-lama semua potensi itu bisa lama-lama terkubur. Kita salah meresponi omongan negatif orang, lama-lama kita juga bisa terkubur. Jadi hari ini kita belajar juga namanya kelebihan. Kita juga belajar meresponi. Kalau kita dalam hal ini, percayalah, enggak semua orang akan suka dengan kelebihan kita. Pasti. Akan ada orang yang iri lah, jealous lah, akan kalau sekarang netizen haters lah. Jadi bahkan waktu kita misalnya kita benar-benar tulus mau share, misalnya posting atau apalah pasang status, ketika kita melakukan sesuatu dan kita bisa tahu ini bisa memberkati orang banyak, itu pun tetap bisa jadi akan ada orang-orang, alah kamu pencitraan lah, kamu cuma cari muka gini-gini, dan itu pasti ada, ya kan. Nah hari ini tinggal cara kita meresponi ya. Itu. Kalau kita misalnya kita dalam hal ya menggebu-gebu, misalnya gini, beri contoh ya, teman-teman misalnya barusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, cinta mula-mula lagi, ya kan. Terus kita, wah aku pengen ceritain Yesus tuh gini-gini. Begitu kita ketemu sama satu orang itu balik nampar kita, kamu tuh pret gitu kan. Itu kalau kita salah meresponi, potensi yang kita sedang dapatkan
itu bisa kita kubur. Ya udahlah aku enggak mau cerita lagi lah. Sekali kesaksian aja diginiin, besok aku mau tutup mulut aja. Gitu kan. Nah, hati-hati dengan itu. Jadi percaya gini juga, akan ada satu pribadi yang paling enggak suka dengan kelebihan kita. Satu pribadi yang paling suka kita tuh berkubang dan kelemahan kita. And his name is setan. Nah, mungkin kasih sound effect ini ya. nah, tapi gini, setan itu akan punya dua hal. Dia akan kubur kelebihan kita. Tapi kalau kita nggak bisa dikubur, dia akan dorong kelebihan kita sampai jadi kesombongan. Jadi buat setan gampang kok, tinggal direm atau digas. Nah, tugas kita adalah menjaga kecepatan hidup kita. Supaya kelebihan kita itu tetap konstan, kita nggak tambah turun atau tambah ngegas, semakin kita sombong. Nah, yuk dijaga. Nah, yuk bebasin luka masa lalu, trauma apa sampai kelebihan kita tetap jadi kelebihan kita. Gitu. Berarti harus keep stable ya kok ya. Betul. Karena dia juga cerita sama aku kan, share kayak ayat gitu kan di story. Terus ada teman-teman sekolah bilang gini, ngejawab story itu. Ibu pendeta sok rohani kamu, sok suci kamu kehidupannya aja masih kayak gitu kan. Tapi dia sampai sekarang masih tetap suka share kayak gitu. Gak apa-apa, terusin aja. Yang pasti gini, harus ada sahabat-sahabat di sekitarnya dia yang tetap mendorong, menyemangati. Kalau memang nanti dirasa kok terlalu lebay, yuk direm. Tapi yang pasti gini, setiap yang kita posting di Instagram, misalnya di apapun lah, di WA, di apalah, yuk tetap belajar. Itu tadi stabil. Jadi itu bisa jadi satu blessing buat orang lain. Tapi kalau misalnya kok ada orang-orang yang nggak senang, ya udahlah, orang yang senang juga biarin aja, pasti ada kok. Gitu. Di blog. Let haters be haters. Wow. Kalau nggak salah, Kak Bram dulu juga pernah ya dijuluki Pak Pendeta ya kok ya. Oh pernah. Pernah kok. Oke pernah juga ya ya. Oke terakhir apa tah? Ada resiko nggak sih kalau kita punya kelebihan? Ada. Saya resikonya nggak bisa lari jauh karena kelebihan berat badan misalnya gitu kan. Artinya gini, setiap sebenarnya gini, tinggal resikonya tadi yang saya katakan. Setan tuh berusaha untuk ngegas kelebihan kita. Dan kita bisa jatuh dalam namanya kesombongan. Ambil contoh aja kayak Nebukadnezar. Dia itu seorang raja Babel yang luar biasa. Di Alkitab bahkan dalam sejarah tidak pernah ditulis lagi seorang raja Babel seperti Nebukadnezar. Artinya dia tuh punya kemampuan manajemen, dia tuh punya kemampuan membangun satu negara itu dengan luar biasa. Nah, tapi kan dia digas, kelebihannya tuh digas sama setan sampai dia ngomong, lihat nih aku yang membangun semuanya ini, dan dia jatuh dalam kesombongan. Resikonya saya bilang pasti ada, ya. Resiko dibenci ada enggak? Ada. Resiko orang-orang yang iri ada. Tapi di balik resiko itu ada enggak keuntungan punya kelebihan? Ada. Lebih banyak. Kita bisa memberkati orang banyak, kita bisa memberkati lebih banyak lagi. Jadi buat saya gini, lebih baik kita enggak usah mikirin resikonya. Fokus pada keuntungan kalau kita punya kelebihan apa. Itu akan lebih mendrive kita untuk semakin aku harus lebih lagi. Contoh saya misalnya saya harus memperbanyak lagi misalnya pengetahuan. Saya kan banyak baca buku lagi untuk lebih memperdalam, banyak dengerin firman Tuhan semakin lebih lagi supaya kedalaman itu semakin kuat. Karena saya tahu mulut saya sedang dipakai. Kalau mulut saya sedang enggak dipakai, udahlah masa bodoh lah gitu. Tapi karena saya tahu mulut saya sedang dipakai, saya harus semakin mempertajam mulut saya. Hidup saya juga harus semakin dipertajam. Jadi jawaban tadi ketimbang mikirin resikonya ada. Tapi timbang mikirin resiko, kenapa enggak kita mikirin namanya benefitnya, keuntungannya. Itu memberkati orang banyak lebih lagi. Karena gini, orang yang enggak punya kelebihan bisa enggak memberkati? Susah. Aku pengen memberkati. Tapi saya nih, misalnya dengan uang ya, orang enggak memberkati dengan apa ya, susah gitu. Waktu pun juga karena dia enggak punya waktu lebih, dia susah memberkati dengan waktunya. Jadi hari ini kalau teman-teman punya kelebihan,
kelebihan teman-teman itu bisa menjadi satu dampak yang besar buat teman-teman, buat generasi, bahkan buat banyak hal. Jadi temuin fokus di kelebihannya dan jadilah berkat dalam kelebihan itu. Itu. Oke. Jadi kesimpulan buat topik hari ini nih, kita semua ini punya kelebihan loh teman-teman semuanya, viewers, listener, kita ini punya kelebihan dan kita itu tuh jos loh sebenarnya. Tuhan tuh mau kita tuh meroket loh ya, bukan cuman ayam-ayam ngerem gitu itu. Terus kalau kita udah tahu kelebihan kita harus jaga kestabilan antara kelebihan kita sama kekurangan kita loh ya. Jangan sampai kelebihan kita itu jadi kesombongan dan kekurangan kita itu malah bikin kita minder, itu nggak baik juga ya. Terus juga jangan takut buat nunjukin kelebihan kita ya, karena haters gonna hate. Itu sudah pasti itu. Bakal ada orang yang nggak suka dengan kehidupan kita, tapi don't worry, tetap kasih berkat juga ke semuanya. Terima kasih Kopra. Sama-sama. Ya. Oke, jangan lupa untuk stay tune buat story episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar di bawah. Don't forget to pencet like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan juga klinting ya. Agar stay tune terkait. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.